Kembali bersama kami di Aju Syabar dan kami masih berbincang bersama dengan Ibu Neti Prasetyani selaku anggota DPR RI untuk Komisi 9. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Neti bahwa transformasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keluarga berencana menjadi keluarga berkualitas ini dengan tujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas. Dan ini perlu kinerja lintas sektor semua bersinergi, begitu Bu Neti tadi juga sempat menyampaikan bahkan banyak beberapa kalangan terutama mungkin tadi seperti ibu-ibu pemetik teh saja ini harus terus diedukasi mengenai bagaimana caranya agar mereka mengetahui informasi mengenai keluarga berkualitas ini. Bu Neti boleh mungkin menyampaikan sedikit sebetulnya bagaimana untuk dapat menentukan sasaran atau target dari keluarga berkualitas ini, Bu? Ya, tadi kan kita sudah bicara ya, Teh Mas Ayu, bahwa salah Ya. satu kriteria pemilihan sebuah kawasan menjadi kampung keluarga Iya, berkualitas dari mana, adalah Her? banyaknya keluarga Dari prasejahtera, mana? ya. Iya. Keluarga prasejahtera termasuk juga capaian KB ya, hasil Terapi. Nah, oleh Siapa? karena itu, Oke, dari baik. Iya. keluarga Oh, seperti inilah kemudian kita terus? melakukan berbagai strategi pendekatan. Kalau Oke. misalnya kita bicara tentang keluarga berencana, Sakit apa? berarti tadi ya layanannya yang Mhm. kita hadirkan. Kemudian kalau bicara hak warga negara untuk memiliki identitas, berarti kita juga memberikan layanan pembuatan KTP misalnya, Iya, karena iya. setiap warga berhak untuk memiliki nomor induk kependudukan. Atau kalau kemudian setiap anak lahir harus mendapatkan identitas lewat akte kelahiran, itu bisa dipastikan. Jadi kita kita identifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diberikan layanan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Dari terkait dengan hak untuk memiliki identitas. Oke, baik. Berarti ini menarik ya, artinya kalau kita melihat dari gambaran Jawa Barat, dan Jawa Barat ini berupaya untuk menguatkan kembali program dari keluarga berkualitas ini. Mengapa Bu Neti akhirnya Jawa Barat juga harus bekerja keras dalam menyukseskan program keluarga berkualitas ini, Bu Neti? Ya, pertama karena memang secara demografis Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, Teh Mas Ayu. Jadi artinya kalau kemudian program yang dilaksanakan di Jawa Barat ini berhasil, tentu akan mengubah angka pada skala nasional Iya? juga kurang lebih 20% seperti itu ya. Mulai dari peningkatan partisipasi anak bersekolah, kemudian juga capaian KB, kemudian hak identitas warga itu juga dipenuhi ya, maka ini akan mengubah berbagai angka-angka di skala nasional. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa selama ini pembangunan nasional kita bertumpu pada sumber daya manusia kita, ya. Jadi Iya. kalau kita lihat sekarang ada isu masuknya tenaga kerja asing, ini kan karena memang ada beberapa kompetensi yang tidak dimiliki oleh warga kita, yang kemudian mengharuskan pemerintah mendatangkan tenaga kerja asing. Itu kan alasannya. Nah, ke depan ketika kita bisa mengoptimalkan program kampung keluarga berkualitas, mudah-mudahan permasalahan seperti ini tidak lagi ditemukan. Kenapa? Iya. Karena SDM yang kita miliki berkompetensi, SDM yang kita miliki memiliki skill, dan SDM yang kita miliki terbebas dari berbagai bentuk kekerasan karena di dalamnya ada pendekatan ya, baik infrastruktur, pendidikan, ekonomi, agama, yang seringkali dikenal sebagai 8 fungsi keluarga ya, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, seperti itu. Oke, baik. Bu Neti, seperti wadah atau kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain begitu ya, apakah kampung keluarga berkualitas ini juga memiliki ketentuan khusus, struktur dan juga kriteria klasifikasi dalam sistem pengelolaannya, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kan dalam setiap kampung, desa, ya, kelurahan yang ada di Indonesia juga utamanya di Jawa Barat, kita sudah memiliki banyak sekali sentra kegiatan masyarakat. Mhm. Mulai dari posyandu, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, ada bina keluarga lansia, ada UPPKA, usaha peningkatan penghasilan keluarga akseptor ya kalau Mhm, dalam mhm. konteks BKKBN. Kemudian ada program keluarga harapan.
Nah, kita harap semua fungsi itu bisa bekerja secara optimal sehingga keluarga-keluarga kita terbebas menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nggak perlu anaknya jadi anak jalanan. Kenapa? Karena ada usaha peningkatan pendapatan keluarga yang menggunakan tadi pendekatan sentra-sentra kegiatan yang ada. Iya, Setiap keluarga yang ibunya atau ayahnya ikut kegiatan ini berhak mendapatkan pembinaan, misalnya ya, membuat industri atau olahan makanan, atau yang di sebelah sini meningkatkan produktivitas sawah dan sebagainya. iya. Jadi kalau kita lihat kampung keluarga berkualitas tidak perlu membuat sesuatu yang baru dan tidak dikenal oleh masyarakat. Sebahagiannya mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada di tengah masyarakat. Seperti Posyandu, kita lakukan revitalisasi Posyandu. Kemudian PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, kita tambahkan apa saja yang kemudian menjadi sisi buruk dari kemajuan teknologi. Apa sih yang nggak baik dari gawai atau yang dikenal sebagai gadget ya di kalangan Mhm, mhm. remaja. Nah, hal seperti ini yang nantinya akan membangun indeks ketahanan keluarga di kampung keluarga berkualitas itu. Iya, Kenapa? Karena bukan hanya berapa banyak orang pakai IUD, berapa banyak orang pakai implan, tapi pendekatannya pendekatan bagaimana fungsi-fungsi keluarga itu bisa dilakukan, termasuk fungsi pengasuhan, fungsi perlindungan. Kalau kita bicara perlindungan kan banyak sekali keluarga kita yang tidak aware ya, tidak memiliki kewaspadaan terhadap globalisasi dan kemajuan teknologi pada hari ini, sehingga anak kita menjadi korban pornografi atau kemudian anak kita menjadi korban pedofilia, kan seperti itu. Nah, kita ingin kampung keluarga berkualitas memotret dari berbagai aspek dan juga mengoptimalkan 8 fungsi keluarga. Sehingga ketika kita bicara tentang apa sih yang menjadi ukuran sebuah keluarga itu dikatakan memiliki imunitas. Nah, ukurannya ada. Misalnya makan daging atau mengkonsumsi protein setiap seminggu sekali, kan mhm. begitu. Semua anak bersekolah, ketika sakit yang dikunjungi adalah fasilitas kesehatan, bukan datang ke orang pintar atau kemudian melakukan hal-hal yang di luar ya akal sehat manusia seperti itu. Nah, hal seperti ini perlu terus dilakukan pendekatan karena memang hari ini kita menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat Indonesia, keluarga Indonesia tidak semuanya memiliki tingkat pendidikan yang memadai, Teh Mas Ayu, ya. Sehingga pendekatannya pasti berbeda ya, pendekatan bagi warga yang ada di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan pasti beda. Iya, Nah, betul. oleh karena itu kampung keluarga berkualitas ini tentu saja harus menghadirkan berbagai sektor atau Mhm. berbagai organisasi perangkat daerah. Kalau tadi saya Mmm, katakan ada kebiasaan masyarakat yang buang air besar masih di luar rumahnya, ya bukan di jamban yang sehat. iya, Entah itu di kali, ya, entah itu di beberapa tempat di luar rumah. Berarti kan kita harus mendatangkan apa? Dinas Permukiman Perumahan oke, supaya betul, betul. mereka yang punya program renovasi rumah tidak layak huni itu bisa membangunkan jamban sehat di keluarga tersebut seperti itu. Nah, itu kenapa pentingnya program inovatif ini didukung, disukseskan oleh berbagai kalau di provinsi dinas ya lintas sektoral, Mhm. kalau di pusat kementerian dan lembaga semuanya harus bisa berkolaborasi agar semakin banyak target kita untuk mencapai kampung KB di Indonesia ini. Kalau kita lihat targetnya kan kita ingin Iya. satu kecamatan itu ada satu kampung KB di setiap Itu kecamatan satu ya. kecamatan ya? Ya, targetnya seperti itu. Nah, berarti kan kalau kemudian di tahun saya dapat data di tahun 2017-an, 2018-an itu kan baru terbentuk sekurang lebih 600-an lebih gitu Iya, ya. iya. Nah, kita ingin bahwa angka itu terus meningkat Iya, gitu. iya. Jadi semakin banyak kampung KB yang terbentuk karena Mhm. saya yakin kampung KB ini jika dilakukan secara optimal akan menjadi senjata pamungkas Iya. bagi pemerintah dalam
mengatasi masalah kependudukan, Oke. utamanya wilayah-wilayah yang jarang terlihat ya dalam Iya, pandangan pemerintah. Kalau pemerintah pusat kan adanya di Jakarta, iya. pemerintah provinsi adanya di Bandung, ya kan? Seperti itu. Betul Nah, kita betul ingin betul. bahwa semakin banyak Iya, kampung-kampung oke. atau kawasan-kawasan yang terlihat oleh pemerintah. Oke, baik. Seperti Kita itu. masih akan terus membahas mengenai penyuksesan dari program, yaitu adalah penguatan kampung keluarga berkualitas di Jawa Barat. Tetap bersama kami, Ainus Syabar akan segera kembali untuk Anda.